GP Mania, kita akan menyaksikan jalannya live race MotoGP Prancis sesaat lagi. Kalau kita lihat tadi ya, sepertinya cuaca sudah mulai mendung-mendung. Kita nggak tahu nih apakah nanti akan turun hujan. Tapi para rider sepertinya sudah mulai menyiapkan ban yang soft ya. Karena tadi sebenarnya sudah pada mulai sighting lap juga. Dan tadi sempat terlihat Marc Marquez itu melakukan sighting lap sampai 2 kali. Mungkin boleh dijelasin nggak nih Mas Arief, kira-kira kenapa? Ya, dia sighting lap pertama pakai ban basah ya, sighting lap kedua pakai ban kering ya. Terus lalu dia melakukan latihan flag to flag ya, pindah motor ya tadi. Tapi itu sebagai persiapan aja. Karena yang menarik itu cuma dia sendiri tadi yang begitu. Yang lain nggak ada. Kayak udah siap banget ya dengan segala kondisi ya di mana di Leman ini ya. Ini kita lihat ya, ini adalah kondisi di sirkuit Le Mans, yang mana sirkuit ini sebenarnya karakternya stop and go ya. Dan ini sangat membutuhkan traksi yang sangat kencang gitu ya. Nah ini kita lihat starting grid-nya. Dan ada pilihan bannya tuh. Ya, Fabio Quartararo di posisi pertama dengan ban soft-soft yang mana juga sama ya semuanya. Marc Marquez dan juga Alex, ada Vermin. Maverick Vinales posisi 5, di 6 ada Francesco Bagnaia dengan ban yang juga soft-soft. Iya, betul. Dan hampir rata semua sampai Marco Bezzecchi, Jack Miller, Franco Morbidelli di posisi 9, di posisi 10 ada Raul Fernandez, 11 Johan Zarco, dan juga Pedro Acosta posisi 12, di 13 ada Brad Binder, Alex Rins, lalu Joan Mir. Ini di posisi 16, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, dan juga ini yang bahas di sini di posisi 18, di 19 ada Ai Ogura yang kemarin sempat crash nih ya. Iya. 20 ada Miguel Oliveira akhirnya kembali, dan ada Takaaki Nakagami yang hari ini turun untuk melakukan wildcard rider ini sebenarnya. Betul, wildcard rider. Nah kalau kita lihat tadi semuanya memilih ban soft-soft, nggak ada perbedaan sama sekali, dan kayaknya nggak akan ada nih perubahan keputusan di akhir seperti yang terjadi di Amerika, karena semuanya ini sama rata kayaknya. Ya, dan kalau kita lihat kemarin aja sprint ya, itu ada yang pakai kompaknya itu hard soft ya. Betul. Berarti memang cuaca ini menentukan pemilihan ban ya, karena ini bisa kompak banget semua, drastis dari hard ke soft ya, ban depan ya. Padahal Fabio pengennya di balapan itu dia pakai ban medium. Kalau cuacanya panas ya, tapi ternyata nih suhunya drop banget ya. Adem dan tadi sempat ada yang mercik-mercikin air lagi tuh kan tadi sempat. Jadi bener-bener makanya sampai untuk memastikan tuh Marc Marquez melakukan 2 kali sighting lap pakai yang basah, kayaknya nggak nge-grip, makanya akhirnya menggunakan slick dan tipnya soft-soft. Jadi ini masih krusial juga. Kebanyakan pembalap itu sempat berkomentar bahwa untuk menggunakan soft-soft ini memang suhunya harus di bawah sekitar 25 derajatan. Cuman itu tadi resikonya, siapa yang gaya balapnya tidak bisa mengkonversi ban awet, ini pasti di akhir lomba akan keteteran. Tapi kalau melihat situasi sih kayaknya balap melakukan hal ini juga salah satunya adalah mungkin ntar kali-kali aja di itu balapan flag to flag. Jadi sudah ada persiapannya dulu. Betul. Ya tadi kita juga lihat soal Vermin pas keluar kayak tangannya ada sempat menengadah itu ngecek-ngecek apakah turun hujan atau tidak. Oh bukan dia nanya ini ada yang ngasih nggak gitu? Mana? Dia lagi mulai ngecek-ngecek gitu, mungkin sudah mulai ada gerimis halus atau bagaimana, sedang dicek kembali. Anyway, ini gambar ini nih, crew chief-nya ya, tadi kita sempat lihat Peko kayaknya sempat tegang banget ya, karena kali ini dia benar-benar bermasalah dengan ban depannya. Masalah dengan ban depan, kemudian juga satu hal, belum pernah terbukti di kondisi flag to flag. Betul sekali. Ya, kalau kita tuh udah ada gerimis ya? Iya, ada gerimis. Tadi udah gerimis ya? Betul. Ada di tadi walaupun tidak di pop ya, kita lihat. Nah, ini kameranya pun sudah sampai ini nih ya. Cipratan air ya. Apakah melakukan pergantian ban nih? Ini kayaknya ganti ban. Karena tadi udah gerimis kelihatan ya. Iya. Di beberapa di layar kaca tadi, walaupun tidak di fokus tadi ke penonton. Ini entah mungkin ganti medium atau nggak mungkin basah sih, nggak mungkin karena atau basah-basah nih. Ini sudah mulai semakin mendung kayaknya, semakin gelap juga. Karena tadi masih dibungkus dengan selimut ban, tuh kan? Light rain. Light rain, kereta ringan. Mulai bukan dong itu train. Jadi sudah mulai gerimis halus ya, ada hujan ringan. Nah ini ada Fabio Quartararo dengan livery spesialnya ya. Kirain Alex Rins pakai livery spesial enggak ya? Yang pakai cuma Fabio Quartararo. Karena spesial. Mahal hero kita kali ini. Yang juga menjadi sebenarnya yang spesial livery juga itu Alpine. Karena Alpine sponsor Pramac Racing juga kan. Ya, sponsor asal Prancis. Tuh. Nah, ini sudah ada Marc Marquez juga. Papa Tardoji juga. Papa.
Udah aki kayaknya ini mah. Opa. Ya. Opa. Ini semua kayaknya sedang bersiap berganti juga nih. Dan kalau kita melihat dengan kondisi yang udah mulai mendung, lalu ini kan sirkuit klasik ya tadi Mas, jadi juga sempat bilang tradisional, jadi kayaknya susah banget untuk overtake gitu. Kira-kira apakah akan terus stabil seperti ini, yang berada di depan akan selalu ada di depan, atau malah ada bisa persaingan yang mungkin yang paling krusial adalah tentunya di baris pertama dan kedua ya. Kalau pamannya di antara baris itu bisa ada yang start cukup bagus, ini akan kesempatan. Cuman itu tadi di tikungan kunci itu tuh 3 dan 4 yang agak menyulitkan. Karena kadang-kadang ada yang ngambil lebar nih, dianggap kesempatan buat pembalap untuk masuk, tapi malah tabrakan. Nah itu terjadi juga kemarin sama Peko ya. Peko saat crash ada di tikungan 34 dan dia sendiri juga mengakui ini adalah kelemahan dia. Bahkan tahun lalu pun di tahun 2024 dia merasa kalau tikungan 3 adalah kelemahan dia sendiri. Bukan itu. Kayaknya gara-gara tadi menampilkan program gaji kayaknya gajinya lebih kecil daripada Marc Marquez. Jadi kalau mau expect higher, ya salary higher dong. Bisa aja kan. Lah, saya ngembangin gaji saya cuma sekian. Ya kalau pamannya mau lebih bagus kayak Marc Marquez ya samain. Mungkin. Marc Marquez kalau mau kayak saya ya menang 8 kali dulu dong. Lihat Augura juga tangannya ya. Tangannya ke atas atas ya. Tapi kalau kita bicara tikungan 3-4 tadi itu sebenarnya walaupun itu tikungan ke 3-4 statusnya, tapi kalau kita bicara dari tikungan terakhir ya, tikungan 3 itu kayak gaspol istilahnya. Karena tikungan 1-2-nya itu kayak king gitu, tikungan tipis ya. Jadi benar-benar tikungan yang heartbreaking itu tikungan 3. Kalau mau nyusul ya disitulah tempatnya. Itulah kenapa itu sangat tricky ya di situ di tikungan 3-4 ya. Karena status tikungan 1-2-nya bisa boleh dianggap bukan tikungan lah di leman ini ya. Tuh, disorot tuh. Ini nih satu jagoan ya? Balapan basah. Ya. Mion Zarco. Dan dia istilahnya bisa menjadi penyelamat Prancis nanti kalau misalnya ternyata di lintasan basah Fabio Quartararo tidak seperti performa dia di Mandalika tahun 2022 di mana dia bagus banget waktu itu ya. Jadi sebenarnya Prancis ini bisa cukup aman kalau misalnya kering ada Fabio Quartararo, kalau misalnya basah ada Johan Zarco gitu. Ini harapannya Johan Zarco juga bisa start lebih bagus. Posisinya agak di belakang. Tapi sekarang juga sudah mulai mulai menunjukkan performanya semakin meningkat juga ya. Ya kan sampai santer. Wah, mestinya ke pabrikan nih, jangan cuma di satelit. Tapi kan katanya kalau di sini yang menang biasanya bukan pabrikan. Iya. Jadi 3 ronde terakhir itu kan, 3 terakhir kan pertama itu kan Enea Bastianini, kemudian lanjut Marco Bezzecchi dan kemarin Jorge Martin. Tapi tetap aja, walaupun bukan pabrikan, motornya juga harus kenceng. Iya. Betul sekali. Sama kayak ini Fermin Aldegar, motornya modalnya kenceng ini. Iya. Kemarin sampai bisa ada di posisi 3. Ya kalau bicara Fermin, dia sebenarnya nggak suka nih sama sirkuit stop and go ini, sangat tidak suka. Tapi dia memang dia lagi dapat motivasi bagus setelah tampil mulai dari di kota ya di Amerika ya. Habis itu dia konsisten, tampil bagus dan mungkin walaupun dia nggak suka ini, kebawa nih. Iya. Motivasi dia untuk tampil bagus di sini gitu ya. Ini Jack Miller juga salah satu pembalap ini di lintasan basah ya. Raja basah. Kok jadi ngomongin pelabuhan di Bokoheni. Dan Miller ini juga sudah mulai bilang ya katanya di Yamaha ini dia suka banget katanya sama setup yang barunya setelah kemarin tes Jerez. Jadi kita lihat nanti apakah Miller akan diuntungkan dengan posisi hujan kalau memang hujan. Dan ini belum ada deklarasi dari Race Direction. Apakah dry race atau wet race ya? Ntar lagi biasanya akan keluar. Jadi kalau Fabio Zarco menang, berarti Prancis pertama yang menang di kampung halaman sendiri. Tapi kalau Marc Marquez menang, itu menyamai pencapaian Valentino Rossi, menang di Prancis dengan 2 motor berbeda. Wow. Dan kalau pamannya Quartararo menang juga, berarti dia menghentikan tren satelit menang. Tapi apa juga lagi? Alex Marquez kalau menang. Oh, kalau menang lanjut pembalap satelit. Jadi benar-benar dan belum pernah menang juga kan. Betul. Dan satu hal, Gresini itu punya tren bagus nih di Le Mans. Kita masih tebak-tebak bawa manggis lah ya ini sekarang masih motor kedua udah disiapin semua ya. Karena kayaknya udah makin. Karena kalaupun di declare dry race ya. Ya memang kemungkinan untuk flag to flag tuh besar banget. Cuaca seperti ini dan tadi suhu tracknya 21 ya. Suhu ambientnya 18. Padahal kemarin sprint itu 37-an kemarin tuh.
Dan sebenarnya kalau kayak gini bikin yang nonton makin seru itu, lihat tuh semuanya memadati. Nah, kita dengar lagu kebangsaannya. Marseillaise. Semprotin air tuh. Ya, ini dia local hero-nya ya. Ada Johannes Zarco dan juga Fabio Quartararo yang kayaknya semakin mendapatkan motivasi tambahan ini. Karena supporter sangat ramai sekali. Kali ini meskipun cuacanya kayaknya ini udah bisa dipastikan hujan ini. Kali udah mulai ada cipratan-cipratan ya. Kita juga nunggu ya jumlah penonton yang belum diindikan. Belum ada. Cuma sangat ramai ya. Ramai. Satu hal sih ya, ini bener menambah motivasi buat Akamsi nih. Dua ini beneran 120, 105. 105. Nah, betul. 20 dan 5, Fabio dan Johannes Zarco. Ini ada Marco Bezzecchi juga. Ini juara Lemang 2022. Dan itu pun menjadi kemenangan terakhir PR Force Racing Team ya, setelah berubah ke wajah baru nih agak sulit kemenangan. Fabio, Dijia kan menangnya di Gresini. Nah kalau ngomong-ngomong Gresini itu, Vermin kalau menang nih, itu bikin sejarah baru buat Frankie Carchedi sebagai crew chief-nya. Menang terus. Menangan yang dia pegang menang, Dijia, kemudian Marc Marquez, dan sekarang Fermin Aldeguer kalau dia menang. Kayaknya kalau emang dia menang dia harus ngasih hadiahnya itu ke Frankie Carchedi sama kayak lari. Oh enggak. Enggak ada aturan baru kalau mamanya dia melakukan itu. Jangan. Ini kita cukup deg-degan juga yang nonton jadinya ya. Iya. Karena Marc Marquez ini ya dengan pengalamannya dia jadi bisa lebih memprediksi gitu tentang cuaca ini, bahkan dia bisa nyium baunya gitu kan. Ini kalau nggak ada aturan yang baru dikeluarkan kemarin, udah lari dia. Dan yang lain juga ikut kayaknya. Jadi ini udah resmi ya peraturannya kalau misalnya emang bayangkan nih ada fans Marquez nih, kalau Marquez nggak motong rambut sampai Mandalika. Waduh. Gondrong. Panggil Asgar. Asli Garut. Gondrong. Jangan. Bukan Marc Marquez, Marc Gojes dar gitu. Iya, gondrong. Belum pernah gondrong kan dia? Belum. Dia kecil gitu-gitu aja. Itu ganggu aerodinamika. Kelebihan keluar helm loh. Para fans Diablo. Ini dia. Morbidelli. Iya kemarin dia kasihan banget ya. Mati itunya apa device-nya. Device-nya juga mati. Dari ke 9 ke terakhir deh. Ini faktor dari karena tikungan pertama keduanya tuh nggak matah gitu. Jadi bener-bener si front lock device-nya tuh nggak langsung disengage gitu kan. Kalau kebanyakan tikungan ini kan pertamanya tuh matah. Ini bener-bener harus melakukan pengereman. Ini kebanyakan pamannya baru disactivate itu di tikungan 34, repot. Sampai kemarin kan Miller juga kan ketubruk sama Bastian ini kan karena front lock device-nya nggak disengage. Iya ya, kendalanya. Hanya kan Marquez tahun lalu di Phillip Island. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kondisinya kayak gini nih, tadi juga udah sempat bilang apa aja sih kendalanya gitu ya. Mungkin udah bisa diprediksi kali ya sekarang siapa rider yang mungkin akan bisa juara dan podium deh. 3 podium nih akan diisi oleh siapa? Kalau menurut Mas Arif dan juga Mas Joni. Mas Arif dulu boleh mungkin? 1-2 ya Marquez ya. Marquez bersaudara. 3 Populisi Quartararo. Ya. Jadi
Saya Alex Marquez, Marc Marquez, Oh dan Beko Bang Lai. dibalik. Oh dibalik. Alex Pokoknya Marquez. penggembira tim satelit lah. Oh gitu. Trennya kan biar nambah 4 kali musim berturut-turut dia menang, satelit semua yang menang. Satelit semua. Ini kalau misalnya emang sampai duo Marquez ini naik podium lagi, berarti ke-9 kali nih dia Betul. naik podium bareng-bareng digabung sprint ya maksudnya Sprint, ya. betul. Bisa jadi mereka akan naik podium bareng-bareng, tapi apakah mungkin Alex ada di depannya Marc Marquez? Jangan kita nggak tahu. Salah loh. Bisa, 2020 pada saat kakaknya cedera, dia tampil bagus di Lemang dengan kondisi seperti ini podium 2 dia. Ya harapannya Kita sih tahu nih, kalau misalnya kondisinya hujan, apakah Alex masih bisa memberi perlawanan? masih. Wah, masih. pede. Ini juga salah satu yang bagus nih kalau Ya. udah nih. Ya, Brad Binder. Brad Binder. Tapi sayang kemarin ya dia crash ya. Race yang aneh. Ya sama kayak Peko, jadi tiba-tiba Depannya hilang aja. Cuman aneh tuh, magic apaan ban depannya hilang gitu. Oh enggak ya, enggak begitu ya. gitu ya. Anyway, ini settingan Belum udah waktu mulai itu. jalan, udah mulai mau dimulai ini. Setan kredit, kok jadi kebakaran. Anyway, Gimana Sabrina juga mau ingetin untuk yang lagi di rumah, kalau kamu mau menyaksikan live reactionnya juga bisa ya di Instagram @officialmotogp7 dan juga di YouTube Trans7 Motorsport. Nanti akan ada kejutan di live reactionnya karena Sabrina nggak sendirian di sini, nggak bertigaan juga. Ada deh kejutannya ya. Apa tuh? Nah ini kita lihat para rider sudah mulai siap, udah berhasil ganti ban nih kayaknya semuanya. Tinggal dibuka aja dan pemilihan bannya Masih front slick sih. adalah soft. Dan ini dia pemegang pole sitter kita untuk kedua kalinya back to back. Fabio Quartararo sang local hero menjadi pole sitter. Ini dia jalannya live race MotoGP Prancis. Selamat menyaksikan. Mais la course n'est pas lancée, j'ai envie de dire qu'elle était